Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan. Pertama saya mengucapkan karena ini masih nuansa Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan, bahkan bisa kita tingkatkan. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Khadimul Majlis, guru kita semua, Kiai Haji Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi sihatin wa afiyah. Jamaah pengajian Arba'in An-Nawawiyah yang saya hormati dan saya banggakan, tidak menyangka ketika Syekh Thaha sudah pulang, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Menjelang Syekh Thaha ke Mesir itu saya sebenarnya sudah ini akan lanjut apa tidak. Ternyata alhamdulillah komitmen kita bisa kumpul di sini, bisa melanjutkan. Alhamdulillah ini sebuah nikmat yang sangat besar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kiai Abdul Aziz tadi, saya akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, yaitu tentang kisah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pertemuan kemarin kita sempat membahas tentang suku-suku yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam di Jazirah Arab. Kenapa tidak diturunkan misalkan di Jember atau di Indonesia? Kenapa kemudian harus Jazirah Arab? Itu insya Allah akan kita kupas pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang umat-umat atau keperadaban yang ada di sekitar Jazirah Arab pada waktu itu. Peradaban yang sudah maju yang ada di bangsa Arab pada waktu itu diantaranya adalah bangsa Romawi. Bangsa Romawi pada waktu itu adalah termasuk peradaban yang sangat maju, sehingga dari saking majunya peradaban Romawi pada waktu itu, bangsa Romawi sudah bisa menjajah negara lain. Jadi dulu Mesir itu pernah berada di bawah jajahan Romawi. Banyak negara-negara yang berada jajahan Romawi. Kemudian ada bangsa namanya Yunani. Yunani ini bangsa yang kita kenal tempatnya dewa-dewa. Kalau kita tahu ada dewa Zeus, Thor dan lain-lain, itu tempatnya di Yunani ya, dan dewa-dewa yang lain ya. Kemudian ada bangsa India yang sudah punya peradaban. Kemudian ada bangsa Yunani. Yunani ini terkenal dengan filsafatnya, Mari kita bahas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad di Jazirah Arab dan Islam di Jazirah Arab. Apa yang terjadi di beberapa peradaban besar ini? Bangsa Romawi karena sudah memiliki peradaban yang maju, itu cenderung untuk kemudian ekspansif, cenderung untuk menyerang negara lain. Contohnya sekarang kita tahu kayak Amerika itu ekspansif, walaupun tidak menyerang secara militer kalau sekarang, tapi kecenderungan negara maju itu ingin memperbudak negara lain. Termasuk sekarang Donald Trump itu Indonesia, di aturan yang ada di Indonesia misalkan perbankan kita diacak-acak, kiris nggak boleh, padahal kita sudah enak, nggak bawa uang cash, tinggal scan sudah bisa bayar. Begitupun juga dulu bangsa Romawi, mereka dengan militer yang sangat kuat menjajah negara-negara lain. Akibatnya apa? Mereka meminta pajak yang sangat tinggi dari negara jajahannya, sehingga mereka hidup dengan makmur. Seperti dulu Indonesia ketika dijajah oleh Belanda, Belanda itu ya kecil di Eropa, tetapi sangat makmur karena mendapatkan harta kekayaan dari Indonesia. Sama waktu itu Romawi bergelimang dengan harta, sehingga apa?
Orang yang sudah bergelimang dengan harta, dia akan hidup dengan hedon. Punya uang, akhirnya dibuat foya-foya, senang-senang begitu. Jadi kehidupan bangsa Romawi pada waktu itu, karena gemar menjajah negara lain, mereka hidup dengan bergelimang harta dan melupakan spiritualitas. Mereka melupakan spiritualitas. Itu bangsa Romawi. Kemudian ada bangsa namanya bangsa Persia. Nah, bangsa Persia ini adalah musuh bangsa Romawi ya. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat ghulibatir Rum. Nanti Romawi itu kalah. Maksudnya pernah kalah, kemudian katanya Nabi nanti akan menang perang antara Persia dan Romawi, dan itu benar-benar terjadi. Nah, Persia dan Romawi ini salah satu imperator besar. Di Persia yang sekarang itu adalah negara Iran, Ahmadinejad kalau Anda tahu dulu. Itu ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Di antaranya adalah ajaran namanya Al-Mazdakiyah. Jadi Al-Mazdakiyah ini salah satu ajaran yang ada di Persia zaman dahulu atau Iran sekarang. Jadi di antara ajarannya adalah bahwasanya perempuan dan harta itu adalah milik bersama, milik komunis begitu. Bahkan ini perempuan itu harta bersama. Jadi kalau ada satu perempuan, siapa yang mau ke perempuan itu ya silahkan, karena itu harta bersama. Termasuk ya bahaya kalau begitu. Ya orang-orang yang hidung belang dan suka jajan ya seneng gitu, karena setiap perempuan adalah harta bersama. Pokoknya ada perempuan ya sudah hajar begitu ya. Itu terjadi di sana, terjadi di Persia, di Iran kalau sekarang. Kemudian ada namanya ajaran yang menyimpang juga ya. Di antara ajarannya itu adalah orang-orang itu menghalalkan untuk menikah di Persia itu zaman dulu, menikah dengan anak ataupun menikah dengan ibu bekas dari ayahnya. Jadi ada raja namanya Yazdajrid Atsani. Raja Yazdajrid Atsani ini menikah dengan anak kandungnya sendiri. Jadi ini terjadi. Jadi kejatuhan moral terjadi pada waktu itu. Jadi ini yang terjadi di menjelang turunnya Nabi Muhammad SAW ke Jazirah Arab. Jadi bangsa Romawi suka kemudian menjajah negara lain. Bangsa Persia kejatuhan moralnya seperti itu. Ada juga India pada waktu itu yang sudah juga punya peradaban. India pada waktu itu seperti yang kita tahu agamanya adalah Hindu. Agama Hindu itu mengenal kasta. Ada kasta Brahma, Ksatria, kemudian sampai yang terakhir ada Dalit namanya. Itu sangat-sangat ya seperti itulah. Kalau kita kenal kasta rendah pasti diperlakukan semenang-menang gitu. Ada juga ajaran Yunani ya. Yunani ini masih bingung mencari filsafat, belajar filsafat gitu. Akhirnya banyak filosof di sana, tetapi karena tidak berdasarkan wahyu, akhirnya banyak kemudian mereka menyimpang dari ajaran tauhid begitu. Itu yang terjadi. Bangsa Arab, apa yang terjadi pada waktu itu? Dikala bangsa-bangsa di sekitar Jazirah Arab itu mengalami kemerosotan moral, bangsa Arab adalah bangsa yang masih tidak tersentuh peradaban. Artinya mereka kerjaannya hanya bersuku-suku, hanya ya minum dari susu unta begitu ya. Kemudian makan dari buah kurma, dan tidak ada niat kemudian untuk menyerang negara lain karena memang tidak kuat secara militer, atau tidak terpengaruh dengan filsafat yang macam-macam seperti yang ada di Yunani. Mereka itu seperti bahan mentah begitu ya, bahan mentah yang masih belum tersentuh peradaban. Itu jahiliyah, zaman sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW datang. Jadi itu keadaan bangsa Arab. Mereka itu sangat dermawan ya, punya sifat-sifat yang sangat bagus. Bangsa Arab itu ya, punya sifat yang dermawan, pemberani, kemudian iffah ya, sangat menjaga harga diri. Bahkan atas nama menjaga kehormatan diri, mereka kemudian rela membunuh anak perempuannya sendiri. Nah, mereka tersesat sebenarnya. Mereka masih seperti orang yang belum mendapat pencerahan saja, tersesat. Dari saking mereka merasa bahwasanya saya ini adalah harus menjaga kehormatan keluarga saya, kalau lahir anak perempuan maka dibunuh. Tapi mereka bukan melakukan itu dengan dasar pemikiran yang benar, tapi mereka merasa ini cara saya untuk menghormati.
Jadi kalau lahir anak perempuan di mereka itu, pertama bisa dirawat, tetapi keluarga itu menanggung malu. Atau kalau ingin terbebas dari itu, ya udah dibunuh saja. Itu di zaman jahiliyah, sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW diutus kepada beliau. Jadi kata beliau, Syekh Ramadan Al-Buti, bangsa Arab pada waktu seperti bahan mentah yang belum tersentuh, ya. Belum tersentuh peradaban apa? Daya hafalnya sangat tinggi, Baik. Kemudian bangsa Arab pada waktu itu yang kita tahu adalah bangsa yang ummi. Ummi itu bukan ibu artinya, ya. Bukan ummi dan abi. Ummi itu artinya bangsa yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, termasuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang Arab lebih mengandalkan hafalannya. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW, kenapa kemudian diutus di umat yang ummi dan beliau sendiri ummi? Salah satu hikmahnya adalah bahwasanya nanti ini menutup celah orang-orang yang mengatakan, oh Muhammad itu kan belajar dari pendeta ini, Muhammad itu kan belajar dari kitab ini. Itu semua tertutup. Kenapa tertutup? Karena Nabi Muhammad ummi. Jadi bagi kita di zaman sekarang, ummi itu sebuah kelebihan apa sebuah aib di zaman sekarang? Aib. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis zaman sekarang aib. Tapi bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW, sifat ummi adalah sifat yang penuh dengan madah, ya, pujian. Kenapa? Karena beliau langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang langsung mengajar baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bangsa Arab pada itu bangsa ummi, yang kemudian hikmahnya apa? Agar tidak ada celah bagi orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu belajar Islamnya bukan berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan diajar oleh kitab tertentu, guru tertentu. Enggak mungkin. Nabi Muhammad ummi, beliau nggak bisa membaca, gitu. Walaupun begitu, dalam sejarahnya ketika perang dalam Islam itu banyak sekali Rasulullah SAW ketika mendapat tawanan perang dan dia bisa mengajarkan membaca dan menulis, itu dia disuruh mengajar umat Islam agar bisa membaca dan menulis. Ada tawanan perang kemudian ada yang ditawan. Itu dia kalau mau dibebaskan dari tawanan perang, maka tugasnya harus mengajar membaca dan menulis. Jadi beliau itu walaupun beliau ummi, tetapi sangat menganjurkan umatnya untuk bisa membaca dan menulis, ya. Dan kita tahu sejarah membuktikan bahwasanya bangsa Arab, termasuk kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini, semuanya berasal dari peradaban Islam. Peradaban modern yang sangat maju ini, listrik ini, semuanya berawal tentunya dari embrionya dari peradaban Islam, zaman keemasan Islam, ya. Baik. Kemudian ada beberapa hikmah lainnya kenapa Islam kemudian diturunkan di Jazirah Arab. Kalau kita lihat sekarang, kita lihat peta, Jazirah Arab itu terletak di tengah posisinya. Kalau ke barat sedikit itu ada Eropa, kalau ke timur ada Persia, India, kemudian Cina dan lain-lain. Jadi memang betul ditaruh di situ sehingga perluasan Islam itu bisa menyebar ke barat, bisa menyebar ke timur. Kalau di Indonesia akan repot nanti. Ke timur ke Papua Nugini, Australia nggak ada orang pada waktu itu, orang Amerika, orang Inggris belum datang, ya. Ke barat susah, banyak pulau. Tapi posisi Jazirah Arab itu memang betul-betul berada di tengah, sehingga ketika Islam diturunkan di situ menyebarnya enak. Jadi perluasan Islam bisa ke barat sampai ke, kita tahu Turki Utsmani itu sampai ke Eropa, Islam itu terhenti, ya, sampai di negara Kosovo, di negara-negara itu, ya. Kalau misalkan terus mungkin Eropa bisa Muslim semua, tapi terhenti, ya, Islam terhenti sampai di Turki itu. Kalau ke timur sampai ke Indonesia kita rasakan, ya. Jadi memang posisi geografis bangsa Arab itu berada di tengah. Kemudian yang nomor dua, di Makkah tepatnya itu terdapat Baitullah. Rahasianya terdapat Baitullah yang sudah dibangun oleh Sayyidina Ibrahim dan dibantu oleh putranya Ismail, sehingga itu menjadi tongkat estafet. Jadi kan begini, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diutus membawa dua hal, membawa syariat dan membawa akidah.
Akidah, syariat, dan akhlak. Syariatnya itu berbeda-beda tergantung kaumnya, tetapi secara akidah semuanya tauhid, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak ada yang mengajak menyembah Tuhan yang lain, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda apa? Syariatnya. Syariatnya orang Yahudi itu, mereka itu keras syariatnya ya. Nabi Musa misalkan, kalau ada umatnya yang kemudian bajunya terkena najis, kalau kita bisa dicuci. Kalau syariatnya di Nabi Musa itu harus digunting. Kalau ada yang bersalah di antara mereka, cara bertaubatnya itu adalah dengan dibunuh atau dia bunuh diri. Sampai gitu. Jadi memang syariatnya keras gitu ya. Karena memang cocok sesuai untuk masa itu. Jadi semuanya membawa syariat yang sama, membawa akidah yang sama, tetapi syariatnya berbeda-beda. Nabi Musa ketika menjadi nabi syariatnya berbeda. Nabi yang berikutnya sebenarnya menghapus syariat sebelumnya. Jadi Nabi Isa sebenarnya menghapus syariatnya Nabi Musa, dan Islam menghapus syariat sebelumnya. Seharusnya seperti itu. Makanya sampai dikatakan andaikan Musa sekarang hidup, niscaya dia akan ikut agama Islam, karena memang yang dibawa adalah agama yang sama. Jadi ini nanti pasti akan, sekarang itu banyak artis sudah masuk Islam ya. Banyak artis sudah masuk Islam, ini terbukti. Orang-orang nggak punya pilihan, kalau memang dia benar-benar belajar Islam, pasti akan masuk Islam semuanya. Pasti akan masuk Islam semuanya orang-orang. Makanya yang belum masuk Islam sekarang itu bisa jadi dua hal. Dia kenapa belum masuk Islam? Yang pertama, mungkin ajaran Islam yang sampai kepada dia itu yang terdengar Islam itu agama teroris, nggak bener gitu. Artinya belum ada dai yang sampai kepada dia. Jadi ajaran yang musyawas ya. Jadi ajaran yang nggak bener ya, teroris gitu ya. Atau belum ada orang yang datang kepada dia. Ya ini mungkin bapak-bapak mungkin mau di sini diutus ke suku Dayak mungkin. Jadi kayak suku Dayak, orang-orang yang tidak sampai ajaran Islam kepada mereka, bisa ulama mengatakan mereka bisa dihukumi seperti hukum ahli fatrah. Artinya orang kafir itu belum tentu mereka kafirnya itu kafir yang jelas-jelas masuk neraka. Itu adalah kafir yang ketika sudah sampai ajaran Islam kepada mereka dengan terang benderang, mereka menolak dengan terang-terangan. Itu yang masuk neraka. Tapi kalau orang yang, mohon maaf, orang yang tinggal di kutub sana, Mas Erik mungkin mau dakwah ke kutub, nggak ada, mungkin kita nggak ada yang nyampe ke sana, mereka nggak tahu Islam. Makanya bisa saja mereka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kita tidak akan mengadab, kata Allah, kami tidak akan mengadab sehingga kami mengutus utusan. Jadi kita jangan gampang kemudian, bisa saja orang yang kita anggap kafir sekarang tiba-tiba di akhir hayatnya tiba-tiba masuk Islam. Kita nggak tahu ya. Makanya sekarang di Eropa itu banyak gereja yang sudah berubah menjadi masjid, dibeli oleh orang Islam, dirubah menjadi masjid. Ya. Baik, itu yang jadi akidahnya sama, yaitu membawa agama tauhid, yang berbeda adalah syariatnya. Kemudian berikutnya adalah posisi bahasa Arab. Jadi memang bahasa Arab ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa dakwah Islam, yang akhirnya menjadi bahasa dalam ritual ibadah kita. Alhamdulillah orang Indonesia ini bisa ngaji semua. Rata-rata bisa ngaji semua. Alhamdulillah. Dan prosentasinya semakin baik semakin hari ya. Di zaman saya kecil itu banyak yang belum bisa ngaji orang-orang, tapi yang sholat juga tambah terus. Alhamdulillah di Indonesia ini. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memilih kaum yang terbaik ya. Jadi bangsa yang terbaik untuk kemudian Al-Qur'an turun menggunakan bahasa itu ya. Jadi bahasa Al-Qur'an itu atau bahasa Arab itu adalah bahasa yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bangsanya. Jadi termasuk bangsanya. Bangsa Arab itu adalah bangsa terbaik. Jadi kalau memang bangsa Jawa yang terbaik, ya harusnya Islam turun di Jawa menggunakan Hono Coroko, Doto Sowolo. Buktinya tidak terjadi. Tapi walaupun kita katakan Arab adalah
bangsa terbaik, bahasa Arab adalah bahasa terbaik. Ini tidak menafikan keragaman yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita dijadikan qabilah-qabilah berbangsa-bangsa ini agar saling mengenal. Jadi sekarang ini di Indonesia lagi marak sentimen Habib dan Habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Hemat saya begini, ada orang yang dari dulu sudah selesai bab Habaib ini sudah nggak bahas. Ada orang yang baru lihat di HP-nya baru keluar panas lagi. Masih Habib ini bukan keturunan Nabi gitu ya. Jadi begini, kita itu katakanlah bukan ahli nasab, kita tidak tahu. Kalau kemudian kita bilang dia bukan keturunan Nabi, kita pastikan bukan keturunan Nabi. Kalau dia keturunan Nabi, betapa malunya kita. Betapa malunya. Mau ngomong apa nanti di hadapan baginda Nabi kalau dia keturunan Nabi? Artinya apa? Kita harus husnudzon saja. Dalam artian kita menghormati semua orang, tapi jangan mengkultus terlalu. Kalau Anda mengkultus terlalu, itu terjadi di sinetron Malaysia judulnya Bid'ah Walid itu namanya. Itu terjadi, kakinya dicium, air bekas cucian kakinya dicium, air mandinya Walid ditaruh di sumurnya santri gitu ya. Walid kemudian setiap ngelihat santri baru diajak kawin. Ya, ini kultus berlebihan. Jadi kita menghormati semua orang. Nah, jadi memang ini bangsa yang pilihan, tapi memang untuk habaib ini memang di Indonesia memang lain. Saya dan Ustaz Abdul Aziz di Mesir itu tidak ada orang kemudian mengaku-ngaku, artinya tidak menjadi strata sosial di masyarakat itu. Orang itu dihormati apa di sana? Orang dihormati ketika orangnya adalah orang yang berilmu, ulama, itu yang diilmu. Itu Syekh Toha itu ketika berada di sini sering cerita sama saya. Gimana di sini ini? Ada orang katanya ngaku keturunan Nabi tapi pidatonya gimana katanya beliau itu ya. Jadi mari kita pergunakan akal sehat. Walaupun bangsa Arab bangsa terbaik termasuk keturunan Nabi itu adalah orang yang harus kita hormati, tetapi tetap tidak mengkultus, tidak kemudian menganggap kalau sudah begitu ya akhirnya dicium, mohon maaf sampai dicium kaki seperti ini di Walid itu ya. Jadi gitu. Ya, jadi ya. Kalau di Indonesia kan Mama Gufron. Jadi banyak di Indonesia itu. Ada seorang profesor di Jogja namanya Al-Makin. Penelitiannya Profesor Al-Makin ini menemukan 200 nabi di Indonesia, mengaku nabi. Ya, artinya kan, dan itu ada pengikutnya semua. Termasuk dulu ketika saya di Mondok di Nurul Jadid itu di Python atau di mana ada orang ngaku nabi sampai diusir gitu. Dan bilang santri Nurul Jadid ketika dikonfirmasi ke Kiai bilang dengan diplomatis, kayaknya saya nggak pernah punya santri kayak gitu. Karena yang menyimpang. Ya, jadi hati-hati di sini. Alhamdulillah kalau kita di Indonesia ini ulama-ulama cari yang bersanad, NU, Muhammadiyah, kemudian ustadz-ustadz alumni Al-Azhar, alumni Al-Ahqaf Yaman, dan alumni Timur Tengah yang lain itu, monggo kita belajar kepada mereka. Walaupun mungkin ketika ngajar nggak lucu, nggak bisa lucu semuanya. Kalau Anda nyari lucu ya di Bondowoso, Kiai Malik, lucu itu. Atau apa kakak senior saya di Nurul Jadid, Kiai Musleh Adnan ya. Jadi gitu ya. Alhamdulillah. Iya, Probolinggo. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Ini sekedar ya permulaan ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Ya, demikian. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.